Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian fisika kita mengenai gerak parabola. Ini salah satu materi yang sering sekali diujikan ya. Apakah nanti kita mengikuti seleksi UTBK, SIMA UI, UMGM maupun seleksi PTN yang lain. Gerak parabola banyak fenomena yang akan kita bahas di dalam. Nah, secara prinsip gerak parabola ini adalah menggabung ya, gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Mari kita akan lihat sama-sama bagaimana secara konsep dan secara eksperimen mengenai gerak parabola. Sesuai dengan sifat gerak kemarin, gerak diberi nama sesuai lintasan. Kapan gerak diberi nama lintasan parabola? Jika lintasannya tentu berbentuk parabola. Nah, gerakan parabola ini banyak kita temukan pertama di permainan sepak bola, ya. Kedua, lemparan bisbol, ya. Nah, ketiga, kalau nanti kalian berminat mau jadi tentara, ya. Nah, untuk menembakkan rudal, menembakkan peluru dari tank, ya. Ini menggunakan apa? Menggunakan aturan main gerak parabola. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan gerak parabola. Secara konsep gerak parabola adalah menggabung gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Coba sebelum kita masuk ke gerak parabola, sedikit kita review tentang GLB dan GLBB. Ingat bagaimana ciri-ciri benda mengalami gerak lurus beraturan. Kemarin kita sudah bahas ya. Benda mengalami gerak lurus beraturan, satu, sifatnya memiliki kecepatan yang konstan atau tetap. Kemudian yang kedua, benda memiliki percepatan nilainya 0. Kemudian gerak lurus beraturan rumusnya menghitung jarak ya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Berikut coba kita review bagaimana gerak lurus berubah beraturan. Sama dengan GLB, syaratnya dua. Yang pertama, kecepatannya berubah secara beraturan atau kita katakanlah tidak tetap. Kemudian yang kedua, percepatan benda besarnya tetap atau konstan. Nah, di sini ingat GLBB rumusnya ada 3. Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Rumus yang kedua menghitung jarak ya. V0 dikali T dijumlah dengan setengah T kuadrat. Berikut yang terakhir, VT kuadrat V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, meramu GLB dengan GLBB secara konseptualnya kita akan memperoleh apa? Gerak parabola. Baik, sekarang kita lihat bagaimana secara eksperimen mengenai atau memperoleh atau mendapatkan gerak parabola. Begini, bayangkan kita punya sebuah bola, kita tembak dengan kecepatan awal tertentu, katakanlah V0, miring ya, membentuk sudut terhadap arah mendatar, katakanlah alfa. Nah, nanti lintasan partikel akan menghasilkan apa? Gerak parabola. Lebih kurang seperti itu. Baik, bagaimana menganalisis gerak parabola? Pertama, kita butuh bantuan sumbu koordinat. Ingat, di matematika sumbu koordinat, sumbu mendatar familiar dengan kita sumbu X, kemudian sumbu yang vertikal ini biasanya dikenal dengan sumbu apa? Sumbu Y. Ini langkah pertama. Langkah kedua, karena V0-nya karena kecepatan membentuk sudut dan kita tahu kecepatan adalah besaran vektor, kita mesti uraikan ke sumbu X, uraikan ke sumbu Y. Ingat fenomena vektor kalau kita analisis mesti kita uraikan ke sumbu X dan
sumbu Y. Semoga masih ingat ya, bagaimana menguraikan vektor terhadap sumbu X. Yang pertama, ya, besaran vektor terhadap sumbu X ditulis apa? Semoga masih ingat ya, V0 dikali dengan cos alfa. Sedangkan kalau vektor tersebut diuraikan ke sumbu Y, maka nanti uraian vektornya atau kecepatannya pada sumbu Y nilainya apa? V0 dikali dengan sin alfa. Baik, karena arah geraknya ada dua, ada arah pada sumbu Y, kemudian ada arah pada sumbu X. Nah, kita perhatikan satu-satu. Pertama, kita tinjau bagaimana arah gerakan terhadap sumbu X pada sumbu X. Tolong ingat, gerak parabola ketika kita mapping pada sumbu X, maka semua besaran yang ada di sumbu X adalah mengalami gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena nanti ketika kita uraikan kecepatan terhadap sumbu X, tidak ada pengaruh percepatan dan tak ada pengaruh perlambatan, sehingga terhadap sumbu X benda mengalami GLB. Maka sifat-sifat dan rumus GLB ini kita implementasikan terhadap sumbu X. Gimana caranya? Kita lihat. Misalnya begini. Katakan setelah T detik bergerak, benda nanti akan sampai di sini. Benda ini akan memiliki kecepatan terhadap sumbu X. Katakanlah nilainya Vx. T detik berikut, anggaplah benda sampai di sini. Di titik ini juga benda nanti akan memiliki uraian kecepatan terhadap sumbu X. Demikian juga seandainya kembali lagi ke tanah, sesaat sampai di permukaan bumi, benda masih memiliki apa? Kecepatan pada sumbu X. Nah, dalam hal ini karena benda mengalami gerak lurus beraturan, maka komponen kecepatan tiap-tiap titik pada sumbu X besarnya selalu konstan sesuai dengan ciri atau sifat dari GLB. Nah, dalam hal ini nilai Vx-nya selalu tetap, di mana Vx itu nilainya sama dengan V0 X. Tadi setelah kita uraikan nilai V0 X gimana? V0 dikali dengan cos alfa. Maka Vx sama dengan V0 X, nilainya adalah V0 cos alfa. Ingat, karena pada sumbu X mengalami GLB, V0 cos alfa ini di mana-mana nilainya gimana? Nilainya tetap. Ya, jadi dalam hal ini di awal nilainya V0 cos alfa, pada saat T detik sampai di sini Vx-nya V0 cos alfa, T detik berikut misalkan sampai di sini Vx-nya pun V0 cos alfa. Demikian juga ketika sesaat menembus bumi kembali, Vx itu nilainya berapa? Tetap V0 cos alfa. Gitu ya. Ini nilai kecepatan yang pertama terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua, ketika sampai di titik ini, seandainya benda ini kita proyeksikan posisinya terhadap sumbu X, nah kita mau hitung nilai X berapa? Ya. Demikian juga T detik berikut benda sampai di sini, kemudian kita proyeksikan posisinya terhadap sumbu X, lalu kita mau hitung nilai X ini berapa. Nah, menghitung X sama dengan menghitung jarak, gunakanlah rumus jarak di GLB. Tadi rumus jarak apa? S sama dengan V kali T. Nah, maka dalam hal ini S pada sumbu X, katakanlah X. Rumus kita apa? V kali T ya. V-nya ambillah V terhadap sumbu X dikali dengan T. Nah, ingat Vx tadi apa? Vx nilainya sama dengan V0 X, yang mana nilainya adalah V0 cos alfa. Maka gantilah Vx ini harganya
V 0 cos alfa, kemudian kita kali dengan apa? Kita kali dengan waktu. Inilah persamaan yang dimiliki benda bergerak parabola yang terdapat pada sumbu apa? Sumbu X. Sekali lagi kita ulang ya. Kecepatan pada sumbu X konstan V0 cos alfa sesuai dengan ciri dari gerak lurus beraturan. Kemudian yang kedua, menghitung jarak gunakan rumus jarak gerak lurus beraturan V kali T dengan catatan jarak dengan ganti X, artinya posisi pada sumbu X, Vx-nya kita ganti V0 cos alfa dikali dengan T. Setelah ini kita akan lihat bagaimana fenomena gerak parabola terhadap sumbunya.